Di era revolusi industri 4.0 atau era digital 4.0, kemajuan pada bidang informasi dan teknologi terus meningkat, serta kebutuhan akan sarana-prasarana yang semakin mendesak, menuntut adanya kecepatan, ketepatan, dan efisiensi pada pembangunan di berbagai sektor pekerjaan, terutama pembangunan sektor infrastruktur gedung. Oleh karena itu, segala macam kesalahan, keterlambatan, dan kegagalan dalam proses konstruksi gedung, harus diminimalisir, bahkan dihilangkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penerapan sistem BIM pada proyek konstruksi gedung. BIM atau Building Information Modeling merupakan salah satu teknologi informasi di bidang AEC, arsitektur, engineering, construction, yang mampu mengkoordinasikan dan mendokumentasikan seluruh informasi di dalam proyek berbentuk permodelan 3 dimensi, sehingga seluruh proses mulai dari perancangan hingga maintenance terekam secara lengkap dan transparan. Penerapan BIM dapat dilakukan menggunakan berbagai macam software, diantaranya adalah Autodesk Revit, Archicad, Etaps, dan BIMX. Autodesk Revit merupakan salah satu program bantu berbasis BIM yang membantu pendokumentasian proyek secara lebih nyata dengan permodelan 3 dimensi. Kelebihan dari software ini yaitu mampu menampilkan semua gambar yang dibutuhkan, menampilkan berbagai schedule, melakukan perhitungan material take-off yang mampu menghasilkan Bill of Quantity, BOQ, ataupun rencana anggaran biaya, serta kemampuan import dan ekspor ke beberapa format lainnya. File dari Autodesk Revit dapat disimpan dalam format .if untuk diekspor di Etaps guna analisis struktur lebih lanjut. Bangunan yang kami analisis adalah Gedung Collaborative Research and Learning Center yang terdiri atas 8 lantai dan 1 semi-basement dengan struktur berupa beton bertulang. Pembangunan Gedung Collaborative Research and Learning Center dilaksanakan di Kota Semarang, tepatnya pada Jalan Prof. Sudarto, Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50.277. Gedung ini dirancang sebagai gedung yang tahan terhadap gempa bumi karena dibangun pada wilayah yang masuk dalam zona merah kawasan gempa bumi. Terdapat 3 metode analisis beban gempa pada struktur gedung ini, yaitu analisis static equivalent, analisis dynamic response spectrum, dan analisis dynamic time history. Pelaksanaan proyek gedung ini terdiri dari tahap permodelan dan analisis. Dimulai dengan permodelan yang meliputi pendefinisian material dan section properties. Kemudian, analisis pembebanan, analisis static equivalent, analisis response spectrum dan analisis time history. Berdasarkan analisis beban struktur yang telah dilakukan, struktur Gedung Collaborative Research and Learning Center telah memenuhi persyaratan, dikarenakan struktur sudah memenuhi atau dapat dikatakan aman terhadap partisipasi massa, deformasi, defleksi struktur, periode fundamental, gaya geser dasar, dan simpangan antar tingkat, baik dengan metode response spectrum maupun time history. Adapun setelah dilakukan perhitungan BOQ, dapat disimpulkan bahwa proyek ini membutuhkan kuantitas beton sebesar 2.949.82 meter kubik, tulangan BJTS 420 sebesar 539,32 ton dengan diameter tulangan 10, 13, 16, dan 22 mm.